5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat datang di channel YouTube Ibu Satya Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok silabus 13. Ada baiknya di awal saya akan memberikan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama, ada Gede Karsawan. Yang kedua, ada Iwayan Aldi Aditya. Dan yang ketiga, saya sendiri, Made Dedi Arya Pramana. Nah, di sini masuk ke materi pembahasan. Yang pertama, ada memahami budaya organisasi. Dan yang kedua, merubah budaya organisasi. Dan yang ketiga, budaya berprestasi. Nah, sekarang kita masuk memahami budaya organisasi. Pengertiannya, budaya organisasi merupakan salah satu peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan, sikap dan perilaku yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang sedang berjalan dan yang akan datang. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, menurut Susanto, pengertian budaya organisasi menurut Susanto ialah nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku. Yang kedua, menurut Robbins, budaya organisasi menurut Robbins ialah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan yang lain. Yang ketiga, menurut Greg R. Jones, definisi budaya organisasi menurut Greg R. Jones ialah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi suatu sistem dari makna bersama. Nah, yang keempat, menurut Walter R. Fertag, pengertian budaya organisasi menurut Walter R. Fertag bahwa budaya organisasi ialah asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang disadari. Nah, yang selanjutnya, mengubah budaya organisasi. Sebelum para pelaku organisasi dapat mengubah budaya organisasinya, maka pertama kali yang perlu dilakukan adalah memahami terlebih dahulu budaya saat ini atau segala sesuatu yang ada dan berlaku saat ini. Setelah kita memahami budaya organisasi saat ini, maka kita perlu memutuskan budaya mana yang perlu dikikis, sekaligus menentukan arah strategik untuk mencapai budaya organisasi yang diinginkan yang akan mendukung keberhasilan. Oke, selanjutnya perubahan budaya disebabkan oleh, di sini ada 4. Yang pertama, suatu krisis dramatis. Yang kedua, pergantian kepemimpinan. Dan yang ketiga, organisasi yang muda dan kecil. Dan yang keempat, budaya yang lemah. Jika kondisi-kondisi mendukung perubahan budaya, hendaknya ada pertimbangan saran-saran berikut. Yang pertama, buatlah orang-orang manajemen puncak menjadi model peran yang positif dengan menentukan nada lewat perilaku mereka. Yang kedua, ciptakan cerita, lambang, dan ritual baru untuk menggantikan yang dewasa ini berlaku. Yang ketiga, pilih, promosikan, dan topang karyawan yang mendukung nilai-nilai baru yang dicari. Oke, sekarang kita masuk ke budaya berprestasi. Prestasi kerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, prestasi kerja seorang karyawan dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan untuk mencapai prestasi kerja bagi karyawan itu sendiri dan juga untuk keberhasilan perusahaan. Ya, sekarang kita lanjut faktor penentu prestasi kerja. Yang pertama, ada pola komunikasi kerja yang efektif, di mana komunikasi yang efektif sangat baik untuk menentukan prestasi kerja kita di sebuah perusahaan. Dan yang kedua, ada respect. Hal ini sangat penting dilakukan, karena jika kita respect dengan atasan kita, pasti kita akan diberikan respect kembali. Dan yang ketiga, peluang berkarir.
Di sini kita harus giat agar peluang berkarir kita bisa lebih tinggi lagi. Dan yang keempat, iklim kerja. Iklim kerja sesuai saja dengan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Bagaimana iklim kerja di sana? Kita harus menyesuaikan diri agar kita tetap nyaman berada di iklim kerja tersebut. Dan yang kelima, hubungan kerja harmonis. Hubungan kerja harmonis, di sini kita harus berhubungan yang harmonis agar kita mendapatkan respect dari atasan maupun karyawan lain. Yang terakhir, fasilitas kerja yang relatif memadai. Nah, ini juga perlu agar kita selalu nyaman saat bekerja dan juga bisa menentukan agar prestasi kita meningkat. Nah, di sini ada pertanyaan dari kelompok kami silabus 13. Yang pertama, coba jelaskan menurut pendapat kalian dalam lingkungan yang bagaimanakah orang-orang berperilaku secara berbeda. Dan yang kedua, apakah budaya organisasi salah satu pendorong tercapainya tujuan organisasi itu sendiri. Dan yang ketiga, apakah mengubah budaya organisasi dapat memicu prestasi kerja karyawan semakin meningkat? Ya, kalau kalian sudah tahu, tolong komen di bawah di kolom komentar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan tolong kasih tepuk tangannya dong. Terakhir, di sini kita akan membacakan kesimpulan. Pada hakikatnya, perubahan terkadang perlu terjadi dalam kehidupan berorganisasi. Perubahan perlu dilakukan dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat berkembang lebih baik. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh suatu organisasi, mereka dapat menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai ketika perubahan pada organisasi tersebut dilakukan. Pengembangan organisasi merupakan proses terencana untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam kondisi dan tuntunan lingkungan yang selalu berubah, sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal yang dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan perkembangan organisasi untuk mempertahankan kehidupan organisasi dalam menghadapi persaingan dan organisasi masa depan yang tidak terlalu mementingkan eksistensi sebuah organisasi. Oke, karena di awal kita awali dengan salam, kita akhiri juga dengan salam. Dan saya akhiri dengan Om Santi Santi Santi.